Gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang pesisir Jepang bagian tengah juga berdampak pada warga negara Indonesia yang bekerja dan bermukim di sana. Sempat diminta mengungsi, para diaspora Indonesia ini akhirnya dievakuasi ke kampus Toyama. Gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang pesisir Jepang bagian tengah berdampak pada sejumlah warga negara Indonesia yang bekerja dan bermukim di sana. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, para WNI ini sempat mencoba mengevakuasi diri ke tempat aman sesaat setelah gempa kuat terjadi. Perintah untuk mengungsi pun beredar di kalangan diaspora Indonesia di Jepang Tengah. Beruntung setelah gempa kuat melanda, para diaspora Indonesia lantas dievakuasi dalam gedung kampus Toyama. Mereka dikumpulkan agar terlindung dari cuaca dingin yang tengah melanda Jepang Tengah, termasuk dari ancaman tsunami. Meski gempa susulan masih kerap terjadi, belum ada laporan korban jiwa dari diaspora Indonesia di Jepang Tengah. Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait dengan dampak magnitudo 7,4 yang mengguncang Jepang bagian tengah dan memicu tsunami, kita akan terhubung dengan koresponden BTV di Jepang, Sri Lestari. Sri Lestari, bagaimana tentunya kondisi terkini di Jepang saat ini? Apakah gempa susulan masih dirasakan di Jepang? Ya, Elisa, terima kasih banyak. Di sejumlah area yang terutama dekat dengan pusat gempa, gempa susulan dilaporkan masih terus terjadi, terutama di Provinsi Ishikawa. Dan kami baru saja wawancara dengan salah seorang WNI yang ada di sana, tepatnya di kota Suzu, yaitu sekitar 1 jam dari pusat gempa di daerah Semenanjung Noto yang ada di pesisir Laut Jepang yang terletak di Jepang Tengah. Disebutkan kalau gempa susulan masih terus terjadi. Diketahui sebelumnya, Sri Lestari, bahwa diketahui gempa ini juga adanya sebuah peringatan tsunami. Bagaimana dengan peringatan tsunami? Apakah masih terdengar hingga saat ini atau apakah sempat terjadi tsunami dan dampaknya seperti apa sejauh ini? Iya, betul Elisa. Badan Meteorologi Jepang sampai saat ini masih belum mencabut peringatan tsunami, tetapi statusnya sudah diturunkan, terutama di Provinsi Ishikawa yang terletak dekat dengan pusat gempa, dan warga juga diminta tetap waspada. Kemudian di sejumlah prefektur lainnya, yaitu di Niigata, di Toyama, Yamagata, di Fukui, dan juga di Hyogo, peringatan tsunami masih terus dipertahankan oleh pemerintah Jepang, oleh Badan Meteorologi, dan kemudian prefektur yang lain juga masih terus waspada terhadap tsunami tersebut. Tsunami sendiri terpantau terjadi di di prefektur Ishikawa, maksud kami, dengan ketinggian 1,2 meter pada pukul 16.21 waktu setempat atau sekitar pukul 2 waktu siang ya, waktu Indonesia Barat. Itu terjadi sesaat setelah gempa yang terjadi sekitar 1 menit sebelumnya. Kemudian di Kanazawa, di Provinsi Ishikawa juga, di kota Kanazawa, itu terpantau ada tsunami dengan ketinggian 90 cm. Di Toyama, di prefektur Toyama, ada tsunami sekitar 80 cm. Di Yamagata juga sama, dan kemudian di beberapa tempat ada terjadi tsunami yang di bawah 50 meter ketinggiannya. Dan warga juga terus diminta untuk agar waspada dan berlindung di tempat yang lebih tinggi atau di tempat-tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah Jepang. Biasanya tempat pengungsian di Jepang itu terletak di sekolah atau di tempat pemerintahan, di aula pemerintah kota. Dan kemudian juga kalau dari dampaknya, ini ada beberapa orang yang terluka akibat gempa tersebut, dilarikan ke rumah sakit di kota Suzu di prefektur Ishikawa. Dan kemudian di kota Wajima, para pasien juga terpaksa harus dirawat di tempat parkir.
Baik, artinya ada korban jiwa terkait dengan dampak gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Jepang Tengah kemarin. Terakhir, Sri Lestari, diketahui juga sebelumnya terkait dengan warga negara Indonesia yang sempat dievakuasi atau ada imbauan evakuasi karena adanya gempa magnitudo 7,4 ini. Sejauh ini bagaimana nasib warga negara Indonesia kita di sana, Sri Lestari? Menurut warga negara Indonesia yang diwawancara, ada beberapa warga, sejumlah warga, terutama di kota Suzu, di prefektur Ishikawa, sekitar 18 orang yang terpaksa harus menginap di luar karena mereka tinggal di asrama yang dekat sekali dengan pantai dan dekat sekali dengan pusat gempa. Jadi mereka terpaksa harus menginap di atas bukit dan di ruang terbuka. Saat ini suhu di sana sekitar 0 derajat dan kemungkinan untuk tengah malam akan lebih rendah suhunya. Mereka tadi menyalakan api unggun katanya untuk menghangatkan diri. Karena lokasi pengungsian jauh dari tempat mereka, kemudian mereka terpaksa harus menginap di ruang terbuka di atas bukit yang tidak jauh letaknya dari asrama mereka, tapi dengan ketinggian yang cukup tinggi dan aman untuk mereka. Baik, terima kasih Sri Lestari tentunya untuk informasi langsung dari Jepang. Pemirsa, demikian koresponden BTV di Jepang, Sri Lestari.